farmakologi itu kan adalah terdiri dari farmakos dan logos definisinya ya. Nah, farmakos itu adalah obat-obatan dan kemudian logos adalah ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari tren obat-obatan. Nah, di farmakologi sendiri ini ya. Jadi farmakologi sendiri di sini farmakologi biasanya kan mempelajari terkait dengan farmakodinamika dan farmakokinetik gitu ya. Nah, mungkin kalian sudah belajar juga farmakokinetik. Nah, tapi pada hari ini saya ingin menekankan di bagian farmakodinamika. Seperti yang sudah saya jelaskan di farmakologi 1 ya, terkait dengan karena kita belajar terkait dengan obat gitu ya. Kita orang farmasis nih. Kita belajar terkait dengan obat. Nah, kalau obat itu pasti nanti ada efeknya, gitu kan ya? Nah, bagaimana obat itu bisa berefek? Nah, obat itu bisa berefek karena ada mekanisme aksi dari obat tersebut, gitu ya. Ini sudah di overview juga dengan Prof. Agung di pertemuan pertama. Nah, mekanisme aksi ini terjadi karena obat memiliki target, gitu ya. Nah, target aksi ada di mana saja? Kemarin di farmakologi 1 sudah saya bahas. Sudah saya bahas di mana saja? Contoh target aksi obat. Kanal ion. Ion. Ya, Mbak siapa, Mal? Zahra Aurelia, Ibu. Oke, sebentar ya, saya sembari nyatat ya. Mbak Zahra. Saya catat sebentar. Nanti ya, saya catat nanti saya diingatkan ya Mbak Zahra ya. Oke, benar tadi ada di kanal ion. Kemudian ada yang lainnya? Apalagi? Reseptor, Ibu. Reseptor. Kemudian apalagi? Enzim. Enzim, Ibu. Oke. Oke, tadi yang menjawab berarti ada 4 anak tadi ya, walaupun menjawab bersamaan nanti apa kalian chat aja nama dan nomor NIM kalian di chat ini, di chat Zoom ya. Oke. Nah, ini ya, jadi tadi ada kanal ion, kemudian ada reseptor, kemudian ada enzim, ataupun nanti adalah molekul pembawa juga bisa ya, atau nanti bisa berupa second messenger. Oke. Nah, di sini di pertemuan ke-12 kita akan mempelajari terkait dengan golongan anti parasit di sini ya. Yang minggu depan kita akan belajar terkait dengan antifungi antivirus, kemudian minggu depannya lagi pertemuan terakhir terkait dengan anti neoplastik ataupun kemoterapi. Oke. Jadi saya sampaikan ya untuk perkuliahan farmakologi saya, bagian saya adalah CPMK ke-6. Nah, CPMK ke-6 ini salah satunya adalah mempelajari gitu ya. Jadi nanti mahasiswa mampu mencari dan menjelaskan informasi mengenai mekanisme molekuler dari obat, golongan dari antiparasit. Nah, ini ya, jadi harus mengetahui patofisiologinya, golongan antiparasitnya dan contoh obatnya dan target aksi. Gitu ya, karena obat itu harus memiliki aksi agar nanti bisa mengaktifkan transduksi signal yang sudah kalian pelajari ini di biologi molekuler, bisa mengaktifkan transduksi signal yang dimana transduksi signal ini nanti bisa memberikan efek gitu ya, jadi memberikan efek dari obat. Oke. Nah, di sini jadi beberapa macam jenis dari organisme ya, jadi ada yang sifatnya komensalisme, mutualisme, dan parasitisme. Nah, ini yang akan kita bahas ya terkait dengan parasitisme. Nah, parasit itu apa sih? Nah, kalau kalian pernah nonton film parasitnya drakor gitu ya, jadi kan menetap di suatu rumah dan mengambil makanan gitu ya yang ada di dalam rumah dan menggunakan fasilitas yang ada di rumah tersebut. Nah, ini sama halnya dengan parasit ini ya, mikroorganisme parasit. Jadi ada satu spesies parasit mendapatkan manfaat dengan mengorbankan spesies lainnya atau inang. Ya, jadi ini pasti akan bertempat tinggal di dalam inang ataupun host. Nah, ketika dia bertempat tinggal di dalam inang atau hostnya, dia akan mengambil apa? Mengambil nutrisi, kemudian mengambil perlindungan dan tempat reproduksi, gitu ya. Nah, oleh karena itu, karena tidak memberikan keuntungan, gitu ya, malah menyebabkan kerugian pada
sel inang. Jadi sel inang bisa mengalami kerusakan sel, terus mengalami penyakit, penurunan imunitas, ataupun nanti bahkan menyebabkan kematian kalau yang sudah parah gitu ya. Jadi oleh karena itu terapi obatnya adalah berfokus untuk mengurangi dari parasitnya gitu ya. Kalau mengurangi parasitnya akan menghilangkan kerugian atau tadi penyakit gitu ya pada inangnya. Oke, ya. Jadi parasit ini adalah suatu organisme yang dia bisa hidup di dalam atau di luar dari organisme lainnya. Di mana ketika dia hidup dia akan mengambil benefit gitu ya, benefit dari organisme lainnya itu inang ataupun hostnya. Nah, yang ini nanti menyebabkan kerugian atau penyakit pada hostnya. Oke, ini ya. Jadi parasit tadi makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup lain. Nah, kemudian hubungannya ya parasit mendapatkan manfaat, tapi inang bisa dirugikan karena adanya keberadaan parasit. Kenapa ya tadi nutrisinya diambil, kemudian bisa menyebabkan malah sel-sel yang ada di dalam tubuh si inang atau host. Nah, eh, kan kalau kita mau pelajari obat terapinya, kita harus mengetahui dulu terkait dengan karakteristik parasit. Karena kan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi kalau kita nggak kenal juga kita nggak tahu terapi apa yang sesuai untuk pengobatan dari parasit. Nah, jadi parasit ini hidup di dalam inang, tadi ya, memanfaatkan dari nutrisi untuk nutrisi inangnya untuk bertahan hidup ataupun tempat untuk bereproduksi. Nah, siklus hidupnya biasanya kompleks ya. Nah, nanti inilah yang nanti menjadi target dari anti parasit gitu karena harus memutus dari siklus hidup parasitnya. Nah, kemudian tadi karakteristik juga parasit itu beradaptasi dengan inangnya. Oleh karena itu, dia bisa berkembang biak, bereproduksi di dalam inangnya dan selain itu juga mampu mengembangkan ya mekanisme menghindari sistem kekebalan tubuh. Kan kalian sudah belajar imunologi ya. Jadi kalau di imunologi kan ada suatu patogen, ya contoh misalnya parasit, virus, bakteri pun, kalau misalnya masuk ke dalam tubuh gitu atau menginfeksi di dalam tubuh, pasti ada sel-sel seperti makrofag, leukosit yang nanti akan respon dari patogen tersebut ya. Karena kan patogen tersebut ada ciri apa misalnya ada ciri-cirinya bisa misalnya apa dia akan berikatan toll-like reseptor. Nah, kemudian nanti makrofag inilah yang pertama kali mendeteksi adanya patogen yang kemudian itu dibunuh gitu ya atau di istilahnya di engulf, dimakan, kemudian nanti dirusak dan dibuang gitu ya. Nah, ini ternyata parasit ini dia mampu untuk menghindari mekanisme dari kekebalan tubuh. Sehingga biasanya parasit ini melepaskan suatu sitokin atau kain yang nantinya bisa menghindari dari respon sistem imun gitu ya. Jadi nanti kalau makrofag hampir mengenali tapi dia melepaskan sitokin, kemudian makrofag menganggap oh ini adalah apa produk dari apa sel di dalam tubuh. Jadi apa jadi nantinya tidak bisa untuk di-engulf atau dimakan kemudian dikeluarkan atau dihancurkan oleh apa tadi oleh sel makrofagnya. Nah, ini tentu pasti nanti akan berdampak pada inang tadi yang paling parah bisa menyebabkan kematian. Oke, nah di sini kita juga harus tahu jenis parasit itu apa saja. Yang nanti kita akan mempelajari adalah terkait dengan parasit endoparasit. Namanya juga endo. Endo berarti dia hidup di dalam tubuh inang. Parasit itu kan adalah satu organisme yang apa namanya bisa hidup di dalam ataupun di luar dari organisme inangnya. Nah, kalau endoparasit ini nanti akan apa tumbuh di dalam tubuh inangnya. Nah, contohnya cacing gelang, cacing tambang, dan cacing pita. Dan ada yang namanya parasit ektoparasit. Nah, namanya juga ekto, berarti parasit yang dia hidup di luar tubuh inangnya. Contohnya di sini adalah kutu, tungau, pinjal, ataupun caplak. Nah, mungkin kalian sering dengar ya tungau. Nah, yang tungau ini bisa apa hidup di kasur ya, yang tempat daerah lembab misalnya jarang dibersihkan, itu bisa menyebabkan tadi apa namanya istilahnya nanti akan menginfeksi dari
inang gitu ya. Nanti akan saya jelaskan lebih detail ketika kita akan bahas parasit ektoparasit. Kemudian selanjutnya ada parasit protozoa. Nah, kalau protozoa ini jelas dia organisme bertunggal. Oleh karena itu nanti sistem reproduksinya adalah secara aseksual. Nah, contohnya apa? Di sini nanti kita akan bahas malaria, toksoplasma, dan giardiasis. Kemudian yang keempat adalah parasit jamur. Nah, parasit jamur ini dia juga hidup di dalam tubuh inangnya. Nah, contoh ini jamur Candida albicans ataupun jamur aspergillis. Nah, jadi nanti kita akan bahas 4 jenis parasit ini dan bagaimana terapi obatnya. Oke, nah kita juga harus paham tadi ya siklus hidup karena untuk istilahnya anti parasit atau mengurangi pertumbuhan atau bahkan nanti sifatnya adalah membunuh dari parasit itu apa namanya targetnya adalah di tahap siklus hidup dari parasitnya. Jadi parasit itu ada tahapan dewasa. Nah, tahapan dewasa ini adalah parasit yang berreproduktif di dalam host definite gitu ya, hostnya. Kemudian ada tahap larva. Nah, larva ini berkembang di dalam host perantara. Kemudian ada telur. Nah, di sini parasit mengeluarkan telur yang dikeluarkan oleh host. Nah, telur inilah yang nanti bisa menginfeksi ke host yang baru atau inang yang baru. Nah, ini ya, kenapa kok kita harus mempelajari enzim? Nah, ternyata obat-obat anti parasit ini targetnya adalah pada enzim. Karena enzim inilah yang jadi peranan untuk kelangsungan hidup dari parasit, gitu ya. Jadi, karena parasit hidup tergantung pada enzim-enzim tertentu, oleh itu nanti pengembangan suatu obat, gitu ya, penemuan atau pengembangan suatu obat, drug discovery and development suatu obat, nanti dengan tadi adalah pada enzimnya. Karena enzim inilah yang akan mempengaruhi kelangsungan hidup dari parasit, ya. Oke, jenis enzim apa saja sih yang berperan di dalam kelangsungan hidup parasit? Nah, salah satunya adalah enzim glikolisis. Di mana enzim glikolisis ini nanti akan merubah glukosa menjadi sumber energi, gitu ya. Jadi kenapa? Nanti menghasilkan ATP. Nah, ATP ini adalah suatu eh, yang digunakan ya energi seluler yang digunakan untuk proses pertumbuhan di dalam siklus parasit gitu ya. Jadi ATP ini sangat berperan. Nah, kemudian ATP ini juga bisa memberikan energi untuk parasitnya gitu ya. Nah, jadi selain itu juga ini kenapa bisa apa namanya ATP ini bisa sebagai adaptasi karena kalau nanti si parasitnya mengalami kekurangan oksigen nanti akan dibantu oleh ATP ini gitu ya. Nah, contoh-contoh enzimnya adalah heksokinase, fosfofruktokinase dan piruvatkinase. Nah, kemudian yang kedua adalah enzim siklus Krebs. Nah, itu ya di siklus Krebs ini pasti akan terjadi adanya oksidasi piruvat yang dimana nanti piruvat akan dioksidasi menjadi CO2 dan menghasilkan elektron berenergi tinggi. Nah, sehingga enzim pada siklus Krebs berperan dalam mengkatalisis serangkaian reaksi oksidasi. Nah, contohnya apa saja enzim siklus Krebs? Di sini ada isositrat dehidrogenase, alfa ketoglutarat dehidrogenase, dan suksinat dehidrogenase, gitu ya. Nah, nanti di mana tadi kan tadi menghasilkan elektron ya, tadi kan piruvat diubah CO2 dan menghasilkan elektron berenergi tinggi. Nah, elektron berenergi tinggi ini nanti digunakan untuk menghasilkan ATP. Di mana kita tahu ya ATP berperan untuk dalam menyediakan energi bagi parasit. Sehingga nanti kalau ada sehingga nanti apa namanya pengembangan gitu ya, pengembangan dan penemuan obat berarti targetnya adalah pada enzim-enzim salah satunya pada enzim siklus Krebs gitu ya. Nanti akan ada bahas lebih detail lagi. Oke. Nah, kemudian yang ketiga ada enzim sintesis protein. Nah, di mana kita ketahui ya enzim yang berperan terhadap sintesis protein ini sudah di biologi molekuler ya, ada RNA polimerase. Kemudian ada di ribosom ataupun ada asetil tRNA sintetase gitu ya. Jadi apa namanya ini adalah salah satu contoh
beberapa contoh enzim-enzim yang terkait dalam proses sintesis protein di dalam parasit gitu ya. Nah, jadi dengan adanya enzim RNA polimerase, ribosom, asetil tRNA sintetase, sehingga nanti pasti akan terjadi proses yang namanya transkripsi, translasi, yang kemudian nanti translasi ini kan dari mRNA di protein. Nah, protein inilah yang nanti digunakan untuk kelangsungan hidup dari parasit. Kemudian dia juga bisa sebagai sumber energi dari parasit dan sebagai nutrisi untuk parasitnya gitu ya. Jadi apa namanya, dengan menghambat adanya sintesis protein, mengganggu gitu ya, mengganggu sintesis protein dari parasit, otomatis nanti pasti akan mengganggu kelangsungan hidup dari parasit gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang keempat di sini ada enzim pencernaan. Nah, contoh di sini adalah ada protease. Ini biasanya menguraikan atau mendegradasi dari protein gitu ya. Lipase, lemak, dan amilase adalah fatty ataupun karbohidrat. Nah, namanya juga enzim pencernaan. Jadi kan digunakan untuk mencerna. Kenapa mencerna? Yaitu mencerna dari makanan yang kompleks gitu ya. Tadi seperti protein oleh protease, kemudian karbohidrat oleh amilase, dan lemak oleh lipase menjadi molekul yang lebih sederhana. Nah, molekul yang lebih sederhana ini dapat diserap oleh sel parasit gitu ya. Jadi tadi siklus Krebs, ada siklus Krebs yang nanti menghasilkan energi. Kemudian di dalam apa namanya enzim sintesis protein nanti akan menghasilkan protein yang dimana nanti protein digunakan untuk kelangsungan hidup dari parasit. Nah, selain itu ternyata dia memiliki enzim pencernaan yang digunakan untuk menyerap tadi ya, menyerap nutrisi dari host atau inangnya gitu ya. Sehingga terjadi nanti kalau misalnya apa tadi enzimnya teraktivasi gitu ya, sehingga nanti akan menyerap nutrisi dari inangnya. Sehingga tadi inangnya menjadi kekurangan nutrisi atau malnutrisi. Nah, di sini kita ketahui ya bahwa nutrisi ini bisa digunakan untuk pertumbuhan dan reproduksi. Oke, kemudian selanjutnya enzim detoksifikasi. Nah, contohnya di sini ada glutathione S transferase yang fungsinya menghilangkan senyawa beracun dengan mengke glutathione. Nah, parasit nih yang terpapar oleh obat antiparasit biasanya memiliki enzim ini, gitu ya. Enzim apa? Glutathione S transferase fungsinya apa? Untuk menghilangkan zat-zat tadi antiparasitnya. Antiparasit ini kan bisa membunuh parasit. Namun parasitnya bisa beradaptasi, kemudian bisa menghasilkan enzim detoksifikasi yaitu GST, gitu ya, glutathione S transferase, yang dimana di GST tersebut nanti menghilangkan senyawa yang beracun atau toksik terhadap parasitnya. Nah, selain itu ada juga enzim sitokompe 450. Nanti fungsinya kita tahu ya 450 biasanya di dalam hepar juga, GST juga di dalam hepar, yang fungsinya adalah untuk mengubah menjadi bentuk yang mudah dikeluarkan. Jadi beberapa parasit memiliki enzim ini karena untuk memetabolit obat-obat tertentu, gitu ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah, di sini kita akan mempelajari tadi kan jenis-jenis parasit protozoa, endoparasit, ektoparasit, dan jamur. Kita mempelajari dulu. Pertama adalah protozoa. Nah, protozoa ini adalah organisme sel tunggal. Nah, jadi dia adalah uniseluler gitu ya. Karena uniseluler dia biasanya hidup di dalam air tawar, air laut dan nah ini makanya biasanya kontaminasi protozoa itu bisa dari air. Nah, kemudian di sini siklus hidup dari protozoa. Kalau tadi kan siklus hidup parasit kan sudah digambarkan secara ringkas ya. Nah, ini untuk detailnya di sini siklus hidup protozoa ada tahapan trofozoid. Nah, tahapan trofozoid ini adalah fase aktif di mana nanti protozoa akan memakan dan bereproduksi. Sehingga apa? Salah satu untuk pengembangan obat ya berarti menghambat dari tahap trofozoid dari protozoa gitu ya. Yang kemudian tahap selanjutnya adalah tahap kista. Nah, tahap kista ini disebut fase istirahat atau dorman. Kista ini akan terbentuk jika lingkungan di dalam tubuh itu tidak mendukung protozoa untuk hidup, sehingga nanti dia berubah bentuk menjadi kista.
gitu ya, agar tahan terhadap lingkungan di sini ya, lingkungan yang keras di dalam tubuh inangnya. Kemudian nanti terjadi penularan, jadi kista ini dapat ditularkan melalui air atau makanan yang terkontaminasi. Oleh karena itu, biasanya kalau misalnya kalian menggunakan air gitu ya, air keran di rumah itu nanti jangan lupa direbus terlebih dahulu karena bisa jadi gitu ya, apa namanya, terkontaminasi dari kista dari protozoa. Nah, kemudian tadi karena sudah tadi masuk ya di tekanan air dan makanan, tadi kan diminum atau dimakan, sehingga dalam tubuh sel inang host yang baru gitu ya, nanti kista ini akan berkembang menjadi trofozoid. Nah, ini ya, jadi dia tumbuh kembali ke tahapan satu, yaitu fase aktif. Nah, sehingga memperbanyak diri dan kemudian ya tadi menginfeksi dari host yang baru. Oke, nah ini ya, adalah bentuk aktif dari protozoa, kemudian berfungsi sebagai pada proses reproduksi ya, yaitu pembelahan biner aseksual. Dan apa selulernya dia memiliki nukleus, sitoplasma dan organel. Nah, kemudian bentuk yang kedua tadi ada kista ya, bentuk dorman atau istirahat. Jadi bentuk yang tidak aktif dari protozoa. Kenapa? Kista terbentuk karena tadi kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan untuk pertumbuhan dan reproduksi protozoa. Contohnya seperti kekeringan, suhu ekstrim, atau keberadaan zat kimia berbahaya atau anti parasit gitu ya. Nah, jadi nanti ketika lingkungan sudah menguntungkan, nanti kista dapat pecah lagi dan melepaskan protozoa aktif yaitu trofozoit. Ya. Nah, ini ya tahapan-tahapannya tadi, siklus protozoa kurang lebih hampir sama, tahap trofozoit, reproduksi aseksual, kemudian pembentukan kista, kemudian nanti dari tahap ini dia memiliki dinding dan resisten terhadap kondisi ekstrim. Nah, nanti kista akan dilepaskan gitu ya, dilepaskan dari inangnya, kemudian dapat bertahan di lingkungan luar karena apa, bentuknya adalah fase dorman atau istirahat adalah kista tadi ya. Jadi dia bisa bertahan. Nah, kemudian dia bisa kontaminasi tadi air ataupun makanan. Nah, kemudian nanti air atau makanan yang terkontaminasi kemudian diminum gitu ya oleh host atau inang, ya nanti terjadi penyerapan kista. Kemudian nanti kista bereksitasi gitu ya. Bereksitasi adalah kista dilepaskan dari inangnya ya, karena inangnya tadi apa lingkungannya sesuai sehingga nanti kistanya tadi akan membentuk trofozoit baru. Nah, trofozoit baru inilah yang nanti akan mengganti inangnya. Oke, jadi berarti kan kita tadi sudah belajar terkait dengan siklus hidup dari parasit dan untuk pengembangan obat recovery and development dari dari antiparasit. Sebentar ya. Oke, nah jadi mekanisme kerja dari obat antiparasit otomatis tadi adalah mengganggu siklus hidupnya. Kalau siklus hidupnya diganggu, otomatis parasit tidak mampu berkembang biak. Kemudian yang kedua adalah menyerang dari strukturnya. Jadi biasanya adalah targetnya di membran sel dari protozoanya. Nah, selain itu juga mengganggu proses metabolisme. Kenapa? Metabolisme ini diperlukan untuk pertumbuhan. Sehingga dengan mengganggu proses metabolisme otomatis nanti menghentikan pertumbuhan dari protozoa gitu ya. Jadi tadi bisa mengganggu siklus hidupnya, kemudian menyerang pada membrannya dan sel protozoa dan mengganggu proses metabolisme. Oke, nah ini ya jenis-jenis protozoa yang bisa menginfeksi manusia. Kita akan bahas 3 dari 4 di sini, yaitu Entamoeba histolica. Nah, ini bisa menyebabkan amebiasis yang menyerang pada usus manusia. Yang kedua adalah Giardia lamblia. Di sini Giardia lamblia adalah protozoa yang menginfeksi usus kecil manusia, sehingga bisa menyebabkan diarea, gangguan pencernaan. Kemudian nanti yang ketiga adalah Plasmodium. Nah, Plasmodium ini adalah yang mampu menyebabkan malaria. Malaria ini nanti kalau di apa protozoa yang lainnya, Entamoeba di dalam dia, nanti hidup reproduksi tumbuh itu ada di dalam tubuh inangnya itu manusia, gitu ya. Nah, tapi kalau Plasmodium atau tadi bisa menyebabkan malaria harus ditularkan melalui
antaranya, yaitu dari nyamuk Anopheles. Di mana nanti ada dua fase siklus. Kalau tadi di Entamoeba dan Giardia, nanti fasenya sama trofozoid, kista, kemudian penularan dan infeksi. Nah, tapi kalau malaria ini nanti proses apa namanya reproduksinya ada dua macam, yaitu secara aseksual dan secara seksual. Nah, yang secara aseksual itu nanti ada di dalam tubuh manusia, dan yang secara seksual itu ada di tubuh nyamuk, gitu ya. Jadi, kenapa nyamuk Anopheles ini dikatakan sebagai perantara atau pembawa? Oke. Nah, ini ya tadi siklus hidup Amoeba histolitica kurang lebih hampir sama, ada tahapan tahap trofozoid dan ada tahap kista. Nah, di sini di Entamoeba histolica tertelan, jadi tadi ya kista masuk ke dalam tubuh manusia ini tertelan, kemudian nanti mengalami eksitasi, kista akan berubah menjadi trofozoid dalam usus halus. Nah, di dalam usus halus ini nanti trofozoid akan berkembang atau berkolonisasi. Nah, kemudian trofozoid ini juga dapat menetas dari dinding usus dan bisa menyebabkan penyakit. Kenapa? Tadi trofozoid pun bisa setelah tadi menginvasi, kemudian dia akan metastasis atau penyebaran. Bisa penyebaran di organ lain, misalnya di paru-paru atau di hepar gitu ya. Jadi bisa menyebabkan penyakit lain kalau misalnya tidak diatasi, karena bisa menyerang dari organ-organ di dalam tubuh manusia. Contohnya juga ini adalah bisa protozoa ini mampu menginvasi gitu ya dan menyebar di otak. Nah, kemudian setelah itu nanti, nah trofozoid ada di sini, nanti akan membentuk kista baru. Nah, kista barunya akan keluar bersama dengan feses gitu ya. Jadi dalam bentuk kista tadi yang kemudian nanti kalau trofozoidnya ini matang, kan tadi tidak matang ya di sini bentuknya kista. Nah, kalau misalnya tadi sudah matang, kista yang matang yang akan kemudian nanti sama akan masuk lagi ke dalam usus halus, kemudian nanti akan berkembang bereksitasi ya, kista menjadi trofozoid. Oke. Nah, ini yang bersama ya Giardia lambia juga. Jadi kita kista yang terkontaminasi, di sini ya kista yang terkontaminasi, ya kista yang mature yang mengkontaminasi makanan dan minuman, kemudian tertelan, terus kemudian mengalami eksitasi, yaitu tadi kista dirubah menjadi trofozoid, kemudian tadi trofozoid berkoloni di dalam usus, kemudian tadi juga protozoa tersebut atau giardia tersebut bisa mengalami enkistasi gitu ya, jadi membentuk kista yang kemudian kistanya nanti dikeluarkan bersama dengan feses gitu ya. Oke, yang ketiga adalah malaria. Jadi penyakit malaria diperantarai oleh nyamuk Anopheles, sehingga nyamuk Anopheles ini kita sebut adalah suatu vektor ataupun hospes definite ataupun sementara. Oke, nah yang tadi saya katakan, jadi kalau tadi ini ya Entamoeba histolica dan Giardia lambia, dia kan akan berkembang gitu ya, berkembang biak atau bereproduksi di dalam tubuh inangnya, di dalam usus tubuh inangnya. Jadi si trofozoidnya tadi. Nah, kalau sedangkan malaria itu ada dua fase, yaitu fase seksual yang terjadi di dalam nyamuk Anopheles, dan nanti ada fase aseksual di dalam tubuh manusia. Nah, bagaimana caranya? Jadi pertama, nyamuk Anopheles ini menggigit manusia yang sudah terinfeksi dari malaria tadi. Nah, menggigit manusianya kemudian mengambil gametosit. Nah, gametosit ini adalah bentuk seksual dari parasit yang terdiri dari mikrogametosit jantan dan makrogametosit betina. Sehingga tadi nyamuk menggigit tubuh inangnya yang sudah terinfeksi mengambil gametositnya. Nah, kemudian di dalam usus nyamuk, metosit ini akan berdiferensiasi menjadi gamet yang matang, gitu ya. Nah, kemudian setelah menjadi gamet yang matang, terjadilah proses fertilisasi antara gamet jantan dan gamet betina, sehingga akan menghasilkan zigot motil yang disebut adalah ookinet. Nah, kemudian ookinet ini akan dinding usus nyamuk, gitu, dan nanti akan membentuk struktur berbentuk kista. Jadi namanya adalah ookista di luar dinding usus, ya. Nah, kemudian ookista ini nanti berkembang melalui pembelahan sel yang ekstensif, menghasilkan ribuan sporozoa
sporozoid. Ya. Nah, tadi sporozoid yang matang kan dilepaskan dari oopista, kemudian akan bermigrasi ke hemolimfa dari nyamuk sehingga nanti kelenjar ludah. Sehingga tadi kan sudah mengandung sporozoid ya di dalam, jadi di dalam kelenjar ludah dari nyamuk mengandung sporozoid, di mana sporozoid ini akan digunakan oleh nyamuk jika tadi nyamuk akan menggigit ke host yang baru misalnya ya. Nyamuk menggigit host baru, kemudian pasti nanti akan mentransmisi dari sporozoidnya tadi, gitu ya, sehingga nanti memulai fase baru lagi dalam siklus inti di dalam tubuh manusia. Nah ini ya, jadi di sini dalam tubuh manusia adalah fase aseksual. Nah, fase aseksual ini dibagi menjadi beberapa fase, yaitu fase eksoeritrositik, yaitu di dalam hati, kemudian fase eritrositik di sel darah merah, dan pembentukan gametosit. Nah, fase eksoeritrositik hati, gitu ya, di dalam hati. Nanti kan tadi sporozoid tadi yang di dalam kelenjar kelenjar nyamuk gitu ya, kelenjar ludah nyamuk, kemudian kan tadi ditransmisi ya, karena menggigit kemudian ditransmisi ke dalam tubuh host atau inang, dan tadi sporozoid ini, nah nanti akan bergerak ke hepatosit atau sel-sel hepar. Nah di sini nanti akan bereplikasi secara aseksual. Nah bereplikasi secara aseksual ini menjadi zizon hati, gitu ya, dengan adanya ribuan merozoid. Nah jadi di obatnya ada target obat, salah satunya adalah primaquine, di mana primaquine ini nanti akan menghambat dari fase di eksoeritrositik gitu ya. Jadi nanti sifatnya adalah membunuh dari malarianya tadi. Kemudian yang kedua adalah fase eritrositik, sel darah merah gitu ya. Nah, tadi kan menghasilkan ribuan merozoid. Nah, ribuan merozoid tadi menginfeksi dari sel darah merah. Di mana nanti setelah menginfeksi sel darah merah, nanti merozoid tersebut akan berubah menjadi trofozoid. Nah, lalu nanti akan berkembang menjadi zizon darah. Nah, salah satu obat gitu ya, target terapi obat kloroquine dan artemisinin yang jadi menargetkan dari zizon darahnya gitu ya. Nah, terutama tadi kalau misalnya tadi menghasilkan sison darah, pasti nanti akan efek ke dalam tubuh manusia, yaitu berupa demam, menggigil, ataupun anemia, gitu ya. Sehingga tadi target-target terapi obat somatoquine atau artemisinin ini sebenarnya untuk meredakan dari gejala yang ditimbulkan tadi di fase eritrositik, yaitu sison darahnya. Oke, kemudian yang ketiga adalah pembentukan gametosit. Nah, tadi kan merozoidnya tadi sudah menginfeksi ya dari sel darah merah berkembang menjadi trofozoid dan sison darah. Nah, nanti sebagian dari merozoid ini yang tadi dihasilkan di fase eritrositik di hati nanti akan berkembang menjadi gametosit seksual, yaitu betina dan gitu ya. Nah, jadi tapi fase ini ya, fase pembentukan gametosit ini tidak menyebabkan gejala untuk tubuh manusia karena gametosit inilah yang nanti akan dihisap atau diambil oleh nyamuk gitu ya. Nah, kemudian kembali lagi ke fase seksual di dalam tubuh nyamuk. Sama ya, mengandung gametosit. Nah, seperti ini ya. Jadi berputar terus gitu ya cara menginfeksinya. Sehingga salah satu target terapinya tadi bisa di dalam nyamuk, jadi membunuh nyamuknya, atau mengobati dari manusia. Jadi bukan membunuh manusianya ya, tapi mengobati manusia. Nah ini ya, apanya tadi bisa mengobati melalui fase eksoeritrositik atau fase eritrositik. Oke, nah ini gambarannya yang sudah kan kalau tadi kata-kata, nah ini sama ya, tadi sporozoid nanti akan berkembang di dalam hepar menjadi merozoid, di mana nanti merozoid ini nanti akan berkembang menjadi sison di dalam hati ataupun di dalam darah, dan kemudian tadi merozoidnya nanti akan menuju ke fase di dalam darah manusia atau eritrositer, yang kemudian nanti berkembang menjadi zizon darahnya tadi dan menimbulkan gejala. Oke, kemudian tadi ya kalau yang zizon di dalam hati, contoh obatnya tadi primaquine gitu ya. Nanti kalau yang tadi dari fase dalam darah manusia yang bisa menimbulkan gejala panas tadi demam, jadi mengatasi mengatasi gejalanya itu dengan pemberian obat, contohnya adalah artemisinin. Nah ini ya tadi merozoid tadi sudah berkembang tadi di dalam sel darah merah, sison darah, yang kemudian nanti sebagian nanti akan berkembang menjadi gametosit jantan dan gametosit betina.
di mana gametosit ini nanti akan diambil nyamuk. Nah, selanjutnya nanti di sini proses gametosit ya tadi sudah matang, kemudian melakukan reproduksi, fertilisasi, zigot, kemudian zigot menjadi ookinet, kemudian ookinet ini nanti keluar dari dinding usus nyamuk menjadi ookista, di mana nanti ookista ini bisa menjadi sporozoid. Nah, sporozoid inilah yang nanti diinjeksikan gitu ya, atau ditularkan nyamuk ke host atau inang yang. Nah, oke ya, ini jadi terapi farmakologi antiprotozoa. Di sini ada metronidazol, nitazosanid, dan yang anti malaria, chloroquine dan artemisinin. Nah, ini ya kita bahas dulu yang untuk terapi antiprotozoanya. Nah, di sini salah satu contoh obatnya adalah metronidazol. Nah, metronidazol ini adalah bentuk non-aktif, sehingga ketika masuk ke dalam sel keprotozoaan melalui difusi gitu ya. Nah, kemudian mekanisme aksinya metronidazol ini harus diaktifkan gitu ya oleh nitroimidazol reduktase dan ferredoksin, sehingga nanti akan mereduksi dan mentransfer elektron ke metronidazol gitu ya. Nah, akibatnya tadi tertransfer nih elektronnya ke metronidazol, kemudian nanti akan mereduksi gugus dari NO2 atau gugus nitro dari metronidazol. Di mana metronidazol ini gitu ya, gugus aktif yang tadi sudah dirubah menjadi NO2 akan mengubahnya menjadi metabolit radikal bebas reaktif dan sitotoksik. Nah, radikal bebas inilah yang nanti akan membunuh gitu ya, membunuh dari akibatkan kematian dari protozoa. Nah, gambarannya seperti ini. Tadi target aksinya ya metronidazol, aktivasinya diaktifasi oleh kalau di sini tadi enzim nitroimidazol ya, atau bisa kita katakan adalah trioredoksin reduktase gitu ya. Jadi untuk gitu ya. Jadi mereduksi tadi nitroimidazol, kemudian mengaktifkan metronidazol menjadi metabolit yang radikal bebas. Metabolit yang namanya juga radikal bebas ya. Pasti radikal bebas itu contohnya seperti ROS, reaktif oksigen spesies gitu ya. Nah, nanti ROS ini nanti bisa berinterkalasi gitu ya dengan DNA dari parasitnya atau DNA dari protozoanya sih. Sehingga nanti kalau berinterkalasi dengan DNA protozoa, otomatis terjadi DNA fragmentasi. Nah, kalau terjadi DNA fragmentasi, otomatis nanti pasti akan mengganggu pertumbuhan dari parasit, gitu ya. Sehingga bisa menyebabkan kematian dari parasit. Nah, ini ya, jadi gambarannya tadi aktivasi metronidazol oleh TRXR yang ada di dalam entamoeba histolica, TRXR ini adalah tadi trioredoksin reduktase, sehingga mengaktifkan metronidazol menjadi nitroimidazol dan nitroradikal. Ini adalah bentuk aktif dari metronidazol. Nah, nitrosoimidazol ini nanti akan berinteraksi dengan gugus tiol ataupun ESA pada protein molekul protein pada sel dari parasit. Nah, adanya tadi ya berinteraksi dengan gugus tiol di sini nitrosoimidazol akan berinteraksi dengan gugus ESA atau tiol yang kemudian nanti menyebabkan adduct formation gitu ya. Nah, kemudian karena dia menyebabkan adduct formation pasti nanti akan menyebabkan adanya kerusakan dari protein-protein tiol sehingga akan menyebabkan kematian sel. Nah, kemudian tadi kan salah satunya juga bentuk aktivasi dari metronidazol itu kan adalah nitroradikal anion. Nah, nitroradikal anion ini yang menyebabkan adanya spesies oksigen reaktif atau kita sering sebut adalah ROS. Nah, ROS inilah yang nanti bisa merusak dari komponen parasit, DNA-nya, lipid ataupun di protein. Nah, tadi kalau dia berinterkalasi dengan DNA, gitu ya, ROS tadi berinterkalasi dengan DNA, otomatis yang terjadi apa? Terjadi proses replikasi transkripsi DNA pasti akan terganggu. Kalau proses replikasi dan transkripsi terganggu, otomatis mengganggu pertumbuhan dari parasit, gitu ya. Gampang kan ya? Oke. Kita lanjut, di sini adalah tinidazol yang lebih hampir sama ya. Jadi tinidazol ini juga sama diaktifkan oleh enzim ferrodoksin reduktase.
kemudian tadi memberikan elektron, sama yang memberikan elektron pada tinidazol, kemudian mereduksi tinidazol menjadi bentuk radikal bebasnya. Nah, radikal bebas ini atau nitroradikal anion ini yang bisa menyebabkan adanya kerusakan ya, kerusakan dari berinteraksi dengan DNA, lipid ataupun protein. Otomatis apa? Kalau kerusakan DNA menyebabkan gangguan replikasi DNA dari parasit ya. Kemudian kalau kerusakan protein berarti dia akan mengganggu proses metabolismenya. Kalau tadi akan pada membran sel pasti akan mengganggu homeostatis dari sel karena menyebabkan nanti kebocoran nutrisi dan molekul-molekul yang di dalam parasit gitu ya. Jadi ROS tadi bertarget tadi ya pada kerusakan DNA, protein ataupun membran sel. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya terjadi kematian sel. Oke, nah contoh selanjutnya tadi ada metronidazol, kemudian ya tinidazol, kemudian selanjutnya adalah paromomisin. Nah, paromomisin ini targetnya beda nih. Paromomisin ini adalah suatu aminoglikosida. Kerjanya dengan menghambat sintesis protein pada ribosom parasit. Nah, ini gambarannya ya. Jadi ini adalah ribosom parasit. Jadi parasit tadi kan memiliki ribosom ya. Kemudian obat ini paromomisin atau golongan aminoglikosida tadi akan menghambat dari ribosom 30S-nya. Otomatis kalau dia terganggu karena fungsi dari 30S ini kan adalah mentranslasi mRNA menjadi protein. Sehingga tadi apa? Kalau aminoglikosida atau paramomisin tadi akan berikatan dengan subunit 30, otomatis tidak akan terjadi proses translasi gitu ya. Sehingga nanti bisa menyebabkan kematian dari parasit. Karena apa? Tadi sintesis dari protein ini ganggu. Oke, nah selanjutnya contohnya adalah nitazosanid gini ya. Nitazosanid ini adalah cara menghambat aktivitas dari enzim piruvat yaitu ferredoxin oksidoredutase. Nah, kalau ini adalah menghambat dari ferredoxin oksidoredutase. Di mana enzim piruvatnya yang sudah kita bicarakan tadi ya, enzim piruvat salah satunya berperan terhadap metabolisme dari parasit gitu ya. Sehingga nanti kalau misalnya targetnya menghambat aktivitas dari enzim, sehingga nanti metabolisme energi dari parasit akan terganggu sehingga parasit tidak memiliki energi lagi sehingga nanti bisa menyebabkan kematian dari parasit atau protozoa. Ini ya. Jadi resumnya tadi yang pertama adalah menghambat enzim reduktase nitroimidazol. Contohnya tadi ada metronidazol dan tinidazol. Kemudian juga tadi menghambat enzim piruvat yaitu ferredoxin oksidoredutase untuk menghasilkan produksi dari parasit. Nah, tadi kalau enzim nitroimidazol ini nanti akan mengganggu proses metabolisme. Nah, kemudian hidroemetin atau tadi paramomisin, aminoglikosida, nanti akan mengikat ribosom. Otomatis apa? Akan menghambat sintesis protein dan otomatis akan pertumbuhan dari parasit. Nah, selain itu juga ternyata juga bisa menghambat dari hemopolimerase atau kloroquine. Nah, kloroquine ini nanti kita akan bahas karena biasanya digunakan terapi malaria. Nah, kemudian di sini untuk entamoeba histolica ya target aksinya. Nah, ini efeknya ya. Otomatis kalau tadi kan targetnya menghambat enzim reduktase nitroimidazol, menghambat ferredoxin oksidoredutase, menghambat pada ribosom yang ditranslasi. Nah, efeknya apa? Nah, efeknya adalah yang pertama adalah menghambat metabolisme. Kenapa tadi? Ya, enzim reduktase nitroimidazol ini berfungsi dalam proses metabolisme parasit. Otomatis kalau dia dihambat nanti akan menghambat proses metabolisme dari parasit. Metabolisme ini digunakan untuk pertumbuhan gitu ya dan untuk bereproduksi. Kemudian di sini yang kedua tadi targetnya ferredoxin oksidoredutase ya. Oh maaf ini ya ini sama ya ferredoxin oksidoredutase ini ataupun metronidazol dan tinidazol karena tadi dihasilkan radikal bebas ya menghasilkan radikal bebas oksigen atau ROS yang nanti bisa merusak DNA, protein ataupun membran selnya, gitu ya. Nah, kemudian selain itu tadi dihidroemetin atau paramomisin kan mengikat
ribosom sehingga nanti akan mengganggu atau menghambat sintesis protein parasit. Otomatis protein ini yang diperlukan untuk pertumbuhan dan reproduksi tidak ada sehingga pasti nanti akan menghambat pertumbuhan dari parasit. Nah, kemudian ini ya pembentukan hemoglobin, nanti kita akan bahas terkait dengan klorokuin. Nah, klorokuin ini nanti akan menghambat enzim dalam pembentukan hemoglobin. Oke. Nah, kita bahas sedikit di sini ya terkait dengan klorokuin. Nah, jadi klorokuin ini menghambat dari enzim hemopolimerase. Apa sih hemopolimerase itu? Nah, kita harus tahu dulu nih. Jadi, di dalam tubuh inang itu kan ada hemoglobin. Nah, hemoglobin ini menjadi sumber makanan dari parasit. Nah, selanjutnya nanti hemoglobin ini gitu ya, nanti dihasilkan produk samping. Nah, produk samping hema ini sifatnya adalah toksik sehingga karena parasit tadi memiliki apa namanya suatu cara untuk beradaptasi, untuk tetap tumbuh, untuk tetap hidup di dalam inangnya, parasit tersebut memiliki namanya enzim hemopolimerase. Di mana enzim polimerase ini nanti akan mengubah si hemotoksiknya menjadi hemozoin. Nah, hemozoin ini adalah non toksik sehingga tidak menyebabkan kematian pada parasit. Sehingga target dari klorokuin ini adalah menghambat dari menghambat enzim hemopolimerasenya. Apa? Nanti di dalam tubuh pasti nanti terbentuk produk sampingnya yaitu hema yang toksik ya, toksik untuk parasit sehingga nanti akan membunuh dari apa namanya parasit dengan cara merusak seluler gitu ya, merusak transduksi signal dan seluler dari parasitnya sehingga otomatis tadi dia tidak akan tumbuh dan nanti mengalami kematian. Nah ini ya, jadi langkah dari klorokuin tadi masuk ke dalam sel darah merah, kemudian terakumulasi vakuola, kemudian nanti menghambat enzim hemopolimerase sehingga nanti terjadi penumpukan hema yang bebas atau hema toksik gitu ya, yang bebas sehingga menyebabkan parasit itu akan mati. Nah, kemudian di sini yang kedua tadi kita belajar klorokuin. Nah, sekarang kita belajar terkait dengan primakuin. Nah, ini kan tadi salah satu targetnya ya dengan cara menghambat di fase heparnya tadi. Nah, di sini jadi mekanisme aksi primakuin. Nah, dia bisa menghasilkan primakuin ini gitu ya. Bisa menghasilkan ROS gitu ya. Jadi menghasilkan ROS yang di mas ini kita tahu nih toksik untuk parasit malaria. Karena apa? ROS tadi kan bisa merusak DNA, bisa merusak protein, bisa merusak liver pun membrannya tadi. Ya, sehingga apa menyebabkan apa kematian dari sel. Ya, jadi tadi ROS bisa menyebabkan kerusakan sehingga menyebabkan gangguan replikasi sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan dari parasit. Nah, selain itu juga tadi ROS juga bisa menyebabkan kerusakan protein gitu ya, cara mengoksidasi protein dari parasit sehingga terjadi disfungsi enzim dan protein struktural. Otomatis akan mengganggu fungsi penting dalam parasit karena parasit kan karena protein ini kan berfungsi dalam siklus hidup dari parasit. Kemudian ROS ini juga ternyata bisa menyebabkan lipid. Nah, lipid ini dalam arti adalah merusak membran sel parasit. Sehingga apa? Kalau membran sel parasit rusak, nanti akan menyebabkan kebocoran dan ketidakstabilan atau homeostatisnya akan terganggu. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya nanti mengganggu penyerapan nutrisi dari inangnya, kemudian tadi zat-zat yang atau zat-zat limbah yang harus dikeluarkan oleh nyamuk ataupun protozoa itu akan terhambat. Oke, jadi ini target aksinya di mitokondria ya. Karena mitokondria di sini berperan dalam menghasilkan energi bagi parasit. Nah, selain itu juga targetnya pada membran sel. Nah, membran sel ini tadi fungsinya adalah untuk transportasi nutrisi dan pembuangan limbah. Kemudian yang ketiga adalah tadi DNA ya, bisa merusak DNA parasit sehingga menghambat proses replikasi dan perkembangan dari parasit. Nah, jadi ini ringkasannya ya, primakuin diaktifkan tubuh menjadi yang lebih aktif. Kemudian tadi primakuin menghasilkan ROS ya, spesies oksigen reaktif yang kemudian ROS bisa merusak tadi ya kerusakan DNA, lipid ataupun tadi ya maaf kerusakan DNA, protein, lipid. Nah, sehingga bisa menyebabkan kematian parasit.
Oke, nah kemudian selanjutnya ini adalah kinin. Nah, kinin juga adalah salah satu obat anti malaria. Nah, bagaimana sih target aksinya? Nah, kinin ini memiliki target aksi untuk menghambat enzim amino tRNA sintetase yang tadi kita sudah bahas ya. Enzim amino tRNA sintetase ini dia berperan terhadap adanya sintesis protein, gitu ya. Dengan dia menghambat enzim eh, as- amino asil tRNA sintetase, pasti nanti akan menghambat transfer dari RNA-nya, gitu ya. Oke, sehingga nanti akan menghambat proses sintesis proteinnya. Nah, selain itu juga kinin gitu ya bisa menghambat DNA polimerase. Nah, di mana kita ketahui nih di biologi molekuler sudah dipelajari ya bahwa DNA polimerase ini berperan dalam menyusun DNA baru. Yang kemudian tadi DNA polimerase ini juga berperan dalam menstabilkan struktur DNA helix ganda. Jadi akibatnya apa kalau misalnya tadi kinin menghambat dari DNA polimerase, akibatnya adalah tadi kinin berinteraksi dengan basa nitrogen pada DNA sehingga akan menstabilkan struktur helix dan menghambat pembukaan untai ganda DNA. Gitu ya. Kenapa tadi? Jadi interaksi ya sehingga tadi stabil helixnya. Padahal seharusnya membuka gitu ya. Jadi dia akan menghambat dari pembukaan untai ganda DNA. Nah, kemudian yang ketiga adalah menghambat enzim glikolisis di mana kita ketahui ya glikolisis nih ya. Kemudian yang ketiga adalah terkait menghambat enzim glikolisis. Enzim glikolisis yang dimana tadi saya sudah jelaskan ya berperan terhadap pemecahan glukosa untuk menghasilkan energi. Nah, contohnya di sana adalah enzimnya heksokinase dan fosfofruktokinase. Sehingga dengan menghambat proses enzim glikolisis ini atau menghambat heksokinase dan fosfofruktokinase sehingga nanti akan menghambat dari rantai transport elektronnya gitu ya sehingga nanti tidak bisa menghasilkan ATP padahal ATP akan tadi sebagai sumber energi. Nah, selain itu juga tadi ternyata kinin juga dapat berinteraksi pada lipid pada membran sel sehingga jadi menyebabkan kerusakan membran sehingga nanti akan terjadi kebocoran ya dan disfungsi dari penyerapan nutrisi ataupun pembuangan limbah. Nah, juga kinin tadi berinteraksi dengan DNA parasit sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada molekul genetik ya. Oke, jadi kinin menghambat dari proses sintesis proteinnya dari enzim amino asetil tRNA sintetase, kemudian dari proses replikasinya yaitu menghambat di DNA polimerasenya, kemudian menghambat enzim glikolisis, contohnya adalah heksokinase dan fosfofruktokinase sehingga nanti akan gagal gitu ya menghasilkan ATP yang akan untuk sumber energi. Nah, selain itu juga berinteraksi dengan lipid sehingga menyebabkan kebocoran, sehingga tadi berinteraksi dengan DNA. Kemudian, nah ini ya tata laksana buku malaria menggunakan terapi ACT yang di oral atau dihidroartemisin piperacillin. Oke, ini adalah dosis terapinya. Nah, ini saya jelaskan ya ada kloroquine, primaquine, kinin gitu ya. Kemudian artemisinin. Nah, ini nanti sudah saya rangkumkan. Nanti kalian bisa istilahnya membaca secara ringkas di ringkasan yang sudah saya buat. Misalnya contohnya tadi kloroquine. Nah, kloroquine mekanisme aksi molekulernya adalah menghambat polimerisasi dari hemozoin gitu ya. Sehingga apa tadi produk samping hemenya akan tinggi kemudian nanti akan penuh dari parasit. Sehingga target aksinya tadi adalah hemozoin atau tadi enzim hemopolimerase gitu ya. Nah, kemudian nih contohnya tadi kinin itu menghambat enzim polimerase parasit mengganggu sintesis protein. Sebenarnya kinin tadi kan banyak ya, bisa sintesisnya, kemudian bisa metabolismenya ataupun tadi proses glikolisisnya atau tadi terhadap DNA polimerasenya. Ya, jadi sudah saya rangkum nanti kalian bisa baca.
Ini sama metronidazole tadi obat-obat Giardia lambia ataupun entamoeba histolica dengan metronidazole kan targetnya di nitro-imidazolnya tadi. Jadi mengurangi senyawa nitro menjadi radikal bebas gitu ya. Sehingga nanti radikal bebas ini bisa merusak dari parasit. Nanti kalau misalnya ujian saya nanti esai, berarti nanti dituliskan saja. Jadi DNA ini DNA siapa? Manusianya kah atau parasit? Nah, nanti jadi kalian menuliskan metronidazole ini misalnya ya menjadi radikal bebas yang nanti bisa merusak DNA dari parasitnya, gitu ya. Oke, nah ini juga paramomisin di sini menghambat sintesis tadi ya, sintesis protein pada ribosom parasit terutama pada 30S. Oke, ini mungkin catatan ringkasan saya lengkap, tapi nanti bisa kalian lengkap sendiri. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Yang kedua tadi adalah protozoa. Yang kedua adalah parasit endoparasit. Nah, parasit endoparasit ini contohnya tadi adalah cacing gelang, cacing tambang ataupun cacing pita. Nah, cacing tambang ini khususnya ya dia punya pengkait gitu ya sehingga mampu menempel pada usus halus. Nah, kalau cacing gelang di sini biasanya contohnya adalah as- Ascaris lumbricoides gitu ya atau Nella dari spiralis. Nah, karena dia membentuk silinders dan tidak bersegmen. Dan biasanya cacing gelang ini akan menginfeksi usus halus manusia. Nah, selain itu ada cacing pita, contohnya Taenia saginata dan solium, yang ada di dalam daging babi dan daging sapi. Gitu ya. Nah, ini biasanya menginfeksi pada usus halus. Gitu ya, sih. Dan dapat mencapai panjang yang signifikan. Jadi intinya apa namanya pertumbuhannya gitu ya cacing pita itu akan lebih signifikan berperan gitu terhadap nanti infeksi di dalam usus halus manusia. Nah ini karakteristiknya tadi ya ada cacing tambang, pita, gelang, cacing pipih. Ini boleh kalian baca saja, yang penting kalian juga paham gitu ya. Tapi tidak akan saya keluarkan apa namanya ke dalam ujian karena karena kan kita belajar terkait dengan aksi obatnya gitu ya. Tapi kan aksi obat ini kita harus tahu terkait dengan karakteristik dari penyakitnya. Oke, nah kemudian di sini siklus hidupnya ada tahapan telur tadi ya, tahapan telur, larva, dan tahapan dewasa. Nah, sini ada penularan, jadi ada tahap infeksi, nanti masuk ke dalam tubuh inang, nanti inang yang terinfeksi, nanti telur akan menetas menjadi larva, gitu ya. Nah, kemudian larva nanti tumbuh menjadi parasit dewasa di tubuh inangnya, sehingga nanti akan mengalami reproduksi, gitu ya. Setelah nanti bereproduksi akan melepaskan telur baru ke lingkungan. Ya udah nanti telur lagi bisa menyebabkan penularan pada host yang lainnya, gitu ya. Oke, nah jadi di sini siklus hidup dari cacing gelang. Nah, cacingnya dewasa. Nah, kemudian nanti cacing dewasa itu nanti hidup di dalam lumen usus halus. Ini yang sudah terinfeksi ya. Jadi cacing dewasa yang hidup di dalam lumen gini ya, di dalam lumen dari usus yang kemudian di sini nanti cacing betina dapat menghasilkan sekitar 200.000 telur per hari gitu ya. Yang dimana nanti telur ini nanti akan dikeluarkan bersama dengan fesesnya ini tadi. Kalian tidak usah perlu menghafal 200.000 telur gitu ya, karena tidak akan keluar dari ujian. Tapi yang pasti kalian harus tahu, tadi ada cacing dewasa, kemudian tadi ada telur yang sudah bayi, kemudian tadi telur tadi akan keluar bersama dengan tinja, bersama dengan feses, maaf ini ya, bersama dengan feses, yang kemudian nanti akan berkembang jadi larva yang inefektif di dalam telur yang fertil. Nah ini ya, jadi di sini adalah larva yang inefektif di dalam telur. Nah kemudian tadi telur inefektif, ini kan masih inefektif ya, nanti akan tertelan dan kemudian nanti larva akan menetas. Setelah larva nanti akan memenetrasi pada dinding usus halus ya, dinding usus. Nah kemudian tadi menginvasi mukosa dan kemudian nanti bisa menyebabkan juga ya tadi sama ya menginvasi dan bermigrasi atau melakukan penyebaran ke dalam organ-organ yang lainnya. Contohnya bisa ke paru-paru, ke alveolar. Nah, selain itu nanti setelah nanti bermigrasi nanti kembali lagi ke dalam usus halus. Kemudian di usus halus berkembang menjadi cacing dewasa, di mana cacing dewasa tadi cacing betina bisa menghasilkan 200.000 telur gitu ya, yang kemudian nanti dikeluarkan bersama feses.
Nah, jadi kita sudah mempelajari tadi siklus hidup dari eh, endoparasit gitu ya. Nah, tadi target aksi obatnya adalah pertama adalah menghambat proses metabolismenya. Jadi sama ya. Jadi apa? Metabolisme ini karena berperan penting gitu terhadap perkembangbiakan gitu ya, reproduksi dan bertahan hidup dari suatu parasit. Nah, kemudian yang kedua adalah gangguan fungsi tubuh. Beberapa obat antihelmintik ini dapat mengganggu sistem saraf pencernaan dan pergerakan cacing. Nah, kalau nanti mengganggu, contoh misalnya mengganggu pergerakan cacing, nanti bisa menyebabkan kelumpuhan dan kematian dari cacing. Nah, kemudian yang ketiga pengaruh pada tubulin. Nah, di mana kita tahu ya, tubulin atau nanti adalah mikrotubulus. Jadi mikrotubulus ini kan mengalami pembentukan ya polimerisasi yang kemudian obat anti helmintik ini nanti menghambat dari proses mikrotubulus ya. Jadi karena mikrotubulus ini berperan terhadap pergerakan dan pembelahan sel. Kemudian di sini ya gambarannya contohnya adalah mebendazol. Mebendazol di sini nanti dia akan beri, ini kan kalau aktif ya di sini tubulin dimers membentuk mikrotubulin gitu ya, membentuk mikrotubulin dan berjalan gitu ya, berjalan depan. Nah, tapi nanti target aksi obatnya di sini kan tadi fungsinya adalah untuk pergerakan juga salah satunya ya. Nah, target aksi dari mebendazol itu adalah menghindari pembentukan mikrotubulusnya tadi. Sehingga apa? Nanti yang terjadi adalah destabilisasi mikrotubulus. Karena apa? Tadi polimerisasi dihambat gitu ya. Nah, karena tadi terjadi destabilisasi mikrotubulus sehingga nanti apa namanya mampu mengganggu fungsi si sel atau fungsi dari mikrotubulus yaitu tadi ya mikrotubulus tadi kan digunakan untuk pembelahan, pergerakan dan transportasi intraseluler. Otomatis kalau misalnya tadi mikrotubulusnya tadi diganggu gitu ya, tidak terbentuk ya, terjadi depolarisasi, tidak terbentuk sehingga nanti apa bisa mengakibatkan gangguan dari pembelahan sel gitu, mengganggu dari pergerakan dari sel dan mengganggu transport intraseluler. Sehingga kalau tadi pembelahannya terganggu, pergerakannya terganggu, transportasinya terganggu, sehingga bisa menyebabkan kematian atau kelumpuhan dari cacing. Karena apa? Kekurangan energi dan nutrisi. Oke, ini gambarannya sama ya ada mebendazol dan albendazol di mana nanti akan menghambat dari mekanisme di sini ya tubulinnya atau protein penyusun mikrotubulusnya. Nah, kemudian yang kedua, obat yang kedua tadi kan mebendazol albendazol, yang kedua adalah piperazin. Nah, di sini kalau piperazin target aksinya adalah reseptor asetilkolin nikotinik gitu ya. Jadi nanti piperazin ini bertarget itu atau menghambat reseptor asetilkolin nikotinik yang pada membran sel otot cacing gitu ya. Nah, di mana reseptor ini kan asetil nikotinik kan berperan terhadap transmisi signal sehingga nanti akan terganggu prosesnya sehingga nanti akan mengganggu masuknya ion Na ya di sini jadi piperazin mengikat reseptor asetilkolin nikotinik gitu ya yang kemudian dengan adanya blokade tadi asetil nikotinik tadi ya reseptor asetil nikotinik otomatis nanti akan menghambat perubahan konformasi. Nah, kan kemarin di farmakologi satu kan saya sudah jelaskan ya. Jadi reseptor kan biasanya ada di transmembran dalam bentuknya inaktif. Nah, kemudian nanti ada suatu gen kah atau suatu molekul yang nanti akan berikatan pada reseptor tersebut sehingga mengakibatkan aktivasi dari reseptor. Nah, salah satu aktivasi reseptor dengan cara merubah konformasi dari reseptor tersebut yang nanti bisa mengaktifkan transduksi signal di bawahnya. Ya. Nah, karena tadi dihambat nih, diikat kan di piperazin terikat pada reseptor asetilkolin nikotinik. Ya, jadi gambarannya seperti ini. Nah, ini kan ada protein transmembran. Nah, dia kan untuk mengaktifkan dia ada endogen yang nanti berikatan dengan reseptornya. Kemudian nanti akan merubah konformasi dari reseptor sehingga nanti mengaktifkan transduksi signal. Nah, oleh karena itu tadi kan ada obat ya, jadi di sini piperazin
Nih, contoh misalnya di sini, oke, black saja. Nah, piperazin yang berikatan di sini, jadi kan nanti akan memfungsi dari reseptor asetilkolin nikotinik. Sehingga akibatnya apa? Tidak terjadi perubahan konformasi di asetilkolin nikotinik. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya yang tadi kalau misalnya tadi perubahan konformasi, dia reseptornya akan terbuka, gitu ya, terbuka. Dia nanti menyebabkan adanya influx ion Na, gitu ya. Nah, tapi kalau tadi di blok otomatis influx ion Na kan tidak dapat masuk ya, sehingga nanti mengakibatkan mencegahnya ion natrium masuk ke dalam sel otot cacing. Nah, kita sudah mempelajari ya kalau kekurangan natrium bisa menyebabkan penghambatan pada proses depolarisasi, gitu ya. Nah, sehingga nanti akan menghambat dari potensial aksi. Jadi nanti jadi gitu ya. Nah, ini untuk yang piperazin. Nanti mekanismenya lain ada dia sebagai ini kan blokade ya, sebagai antagonis dari asetilkolin endogen. Nah, nanti ada obat juga dia sebagai fungsinya adalah agonis parsial dari reseptor asetilkolin nikotinik. Nah, kalau ini memblokade berarti tadi terjadi ya Na-nya tidak bisa masuk sehingga akan menghambat dari depolarisasi dan menghambat inisiasi potensial aksi. Jadi potensial aksinya tidak terjadi untuk yang piperazin. Nah, selanjutnya untuk yang albendazol. Nah, kalau albendazol golongan zolzol ya, mebendazol. Nah, ini target aksinya tadi pada tubulin, yaitu pada subunit penyusun mikrotubulus. Nah, jadi dengan mengikat situs pengikatan spesifik pada protein tubulin, sehingga nanti menghalangi apa tadi proses polimerasasi untuk menjadi mikrotubulus, ya. Jadi tadi appendam mengikat pada protein tubulin sehingga menghalangi polimerasasi dari tubulinnya yang untuk menjadi mikrotubulus. Oke, nah di sini ya tadi appendam ikatan dengan protein tubulin, kemudian menghentikan polimerasasi dan mengganggu fungsi sel. Fungsi selnya apa saja? Apa fungsi sel pembelahan, pergerakan, dan pemeliharaan bentuk, gitu ya. Jadi otomatis pasti nanti kalau albendazol ini bekerja, ya otomatis nanti pembelahan sel tidak terjadi, pergerakan tidak terjadi, dan nanti bentuk dari selnya pun bisa mengalami kerusakan dan kebocoran penyerapan nutrisi atau pembuangan limbahnya. Nah, kemudian selanjutnya di sini adalah pirantel pamuat. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini ya. Jadi pirantel pamuat ini spesifik untuk mengobati infeksi cacing gelang dan kremi. Ini yang banyak sekali ya biasanya di pemberian anak-anak ya yang masih kecil, karena kan biasanya anak-anak itu kan bertanah dan segala macam sehingga kita tidak tahu ya, sehingga pengobatan penggunaan pirantel pamuat itu dilakukan. Atau misalnya kalian mempunyai hewan peliharaan gitu ya, cat lover ataupun dog lover, nah biasanya untuk mencegah adanya pertumbuhan cacing itu berapa bulan gitu ya, berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali, berapa bulan sekali itu diterapi dengan obat-obat cacing gitu ya. Nah, contohnya di sini adalah cacing gelang dan cacing kremi. Nah, cacing kremi ini sebenarnya identifikasinya sangat mudah ya, karena cacing ini akan dikeluarkan dengan feses dan bisa nampak itu ada cacingnya gitu ya. Oke. Nah, di sini ya mekanisme dari pirantel pamuat. Nah, jadi pirantel pamuat ini adalah sebagai agonis parsial reseptor nikotinik. Nah, kalau tadi piperazin dia sebagai antagonis memblok gitu ya, memblok dari reseptor nikotinik, reseptor asetilkolin nikotinik. Nah, kalau yang ini namanya pamuat nanti akan menghambat bertindak sebagai agonis parsial gitu ya. Aku nggak mau. Nah, ya. Nah, jadi tadi ini kan ada reseptor ya, reseptornya adalah reseptor asetilkolin nikotinik yang dimana nanti kalau tadi piperazin adalah memblok, tapi kalau pirantel pamuat tadi adalah bertindak, jadi jika berikatan ya pada target reseptornya, kemudian nanti bertindak sebagai agonis parsial pada reseptor nikotinik. Nah, kalau dia berfungsi sebagai agonis, berarti kan bukan antagonisnya ya, atau sehingga terjadi
depolarisasi pada membran. Kenapa? Karena tadi ion Na-nya masuk ke dalam sitoplasma, gitu ya, terjadi proses depolarisasi. Nah, tapi karena dia agonis parsial nih, jadi proses depolarisasi itu berjalan secara terus-menerus sehingga nanti bisa menyebabkan kelumpuhan dari cacing, gitu ya. Memang cacing itu butuh ion Na untuk pergerakan, tapi karena ini adalah agonis parsial, jadi terbuka terus gitu ya. Jadi kanalnya akan terbuka sehingga nanti menyebabkan ion Na akan masuk secara berlebihan atau tidak terkontrol sehingga nanti bisa menyebabkan kontraksi ya, menyebabkan kontraksi pada otot sehingga akan menyebabkan kelumpuhan pada cacing. Oke, nah kemudian selanjutnya praziquantel juga sama. Praziquantel ini adalah obat antihelmintik yang dia mengobati untuk cacing pipi, pipi seperti cacing hati dan cacing pita. Oke, nah target aksinya nih pirantel pamuat di sini, praziquantel nanti akan berinteraksi pada komponen lipid di membran. Nah, gimana kita ketahui ya, membran ini kan berfungsi untuk dalam pengangkutan nutrisi ataupun pembuangan limbah. Sehingga kalau misalnya tadi praziquantel berinteraksi dengan komponen lipid pada membran, menyebabkan permeabilitas dari membran sel parasit, gitu ya. Yang kemudian nanti dapat mempengaruhi adanya saluran kalsium, sehingga nanti bisa memicu dari kontraksi otot. Dimana kita tahu ya, kalau misalnya Ca, ini kan membran sel ya. Nah, kemudian di sini kan di dalam sitoplasma gitu ya. Nah, nanti di sini kan ion kalsiumnya kan masuk. Ion kalsium yang kita pelajari dulu ini kan berfungsi terhadap kontraksi otot gitu ya. Sehingga nanti bisa mempengaruhi terhadap kontraksi otot dari. Oke, nah ini mekanismenya ya. Jadi praziquantel berinteraksi dengan membran, jadi lipid membran dari sel cacing sehingga bisa menyebabkan permeabilitas. Nah, tadi ya yang sudah saya katakan kan jadi berarti kan rusak nih membran selnya sehingga terjadi kebocoran ion dan nutrisi dan nanti bisa menyebabkan adanya gangguan metabolisme energi dan tadi kaitannya dia bisa mengaktifkan dari kalsium gitu ya pada kalsium sehingga bisa menyebabkan kontraksi otot secara terus menerus. Nah selain itu juga praziquantel ternyata bisa menghasilkan ROS atau spesies oksigen sehingga nanti bisa menyebabkan kerusakan sel dan kematian cacing. Nah ini contohnya adalah yang selanjutnya adalah ivermectin. Nah ivermectin biasanya efektif untuk cacing gelang ya, dan nanti ada ektoparasit nanti kita akan bahas. Nah, di sini karena kita sedang membahas parasit, jadi di sini ivermectin berfungsi untuk mengobati atau melawan dari infeksi dari cacing gelang. Nah, ivermectin ini, dia berinteraksi dengan reseptor glutamat yang diperantarai oleh klorida GABA gate chloride channel. Jadi ivermectin ini nanti dia akan berinteraksi dengan ya. Jadi nanti ivermectin di sini akan berinteraksi dengan reseptor glutamat. Nah, reseptor glutamat ini nanti diperantarai oleh adanya kanal ion ya. Di sini adalah Cl. Nah, kemudian tadi kan ivermectin berinteraksi nih. Jadi berikatan di sini ivermectin berikatan dengan reseptor glutamat yang kemudian nanti menyebabkan ini saluran lidah terbuka karena tadi kan berikatan ya diperantarai oleh klorida yaitu GABA gate chloride channel. Jadi kanal GABA tadi ya, GABA yang nanti berikatan dengan kanal Cl minus ya. Sehingga tadi kalau misalnya ivermectin berinteraksi pada glutamatnya tadi di sini, kemudian nanti bisa menyebabkan adanya membuka saluran klorida sehingga tadi Cl yang dari ekstraseluler menuju ke intraseluler. Nah, sehingga nanti akan menyebabkan kalau misalnya tadi kan memperpanjang, jadi kan berlebihan. Nah, kalau Cl masuk ke ke dalam intrasel yang kita pelajari di farmakologi 1, nanti akan terjadi proses namanya hiperpolarisasi. Karena apa? Tadi masuknya ion yang berlebihan. Sehingga nanti bisa menyebabkan lisis atau paralisis kelumpuhan dari cacing. Ya, jadi ivermectin berikatan dengan reseptor
kemudian terbukanya saluran klorida yang lama gitu ya, sehingga aliran ion Cl-nya akan meningkat di dalam intraseluler sehingga terjadi proses polarisasi sehingga bisa mengakibatkan tadi ya transmisi impulsnya terhambat sehingga menyebabkan paralisis. Nah, ini sudah saya rangkumkan juga ya obat-obat di endoparasit. Jadi contohnya albendazole, mebendazole, kemudian ada pirantel, pamoat. Oke, selanjutnya kita ada yang mau ditanya dulu? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ke yang ektoparasit. Nah, tadi ektoparasit berarti parasit yang hidup di dalam yang di luar dari inangnya atau host. Nah, tahapannya ada tahapan samanya ada telur, larva, pupa dan dewasa. Nah, ini contohnya gitu ya yang contoh dari ektoparasit ada kutu, tungau gitu ya ataupun kutu kepala. Nah, kutu di sini biasanya adalah kutu-kutu di hewan peliharaan seperti kucing, anjing. Ya, makanya biasanya kan kalau pencinta cat lover ataupun dog lover gitu kadang-kadang kan mereka dimandikan gitu ya atau apa namanya dimandikan atau dibersihkan. Nah, dimandikan kan biasanya menggunakan sampo. Nah, sampo-sampo ini biasanya mengandung zat-zat yang nanti bisa membunuh dari kutu. Ya, karena dia sekali tumbuh kutu gitu ya di dalam hewan peliharaan. Nah, tungau, kalau tungau ini biasanya tumbuhnya tadi ya hidupnya di dalam bisa di kasur yang tidak bersih atau lingkungan yang terlalu lembab. Nah, sehingga nanti tungau ini kalau menginfeksi atau menggigit bisa menyebabkan masalah kulit atau skabies ataupun kudis. Ya, mungkin kalian kalau misalnya punya hewan peliharaan atau misalnya melihat hewan liar gitu ya, contohnya kucing. Nah, biasanya kalau misalnya mereka terinfeksi rabies paling terlihat jelas itu adalah di bagian telinganya dan itu bisa menular gitu ya karena pernah dulu teman saya apa namanya memelihara dari hewan liar gitu ya hewan liar kucing liar yang kemudian apa namanya bisa menginfeksi jadi menyebabkan kulit dia juga gatal atau terinfeksi. Mbak Mas sebentar ya saya sebentar izin sebentar. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian tadi kalau itu kutu kepala biasanya menyerang pada manusia. Selanjutnya di sini dampaknya jadi menyebabkan gatal iritasi, penyakit kulit, penularan penyakit, bahkan kalau lebih parah menyebabkan anemia. Karena apa tadi? Tungau kutu itu mengambil nutrisi dari inangnya dengan cara mengambil tadi ya darah untuk pertumbuhan, untuk perkembangan, untuk bereproduksi. Sehingga tadi kalau darahnya terus secara terus-menerus bisa menyebabkan anemia. Nah, ini obat-obatnya ada obat-obat topikal dan oral, sampo, dan disisir gitu ya. Nah, contoh-contoh topikal ini kan biasanya diaplikasikan langsung pada kulit atau bulu. Nah, ini biasanya di apa kucing itu juga ya. Nah, saya pernah melihat apa namanya mengobati di dokter hewan gitu ya dengan cara pemberian secara topikal atau bisa juga dengan secara oral. Oke, kemudian mekanisme aksinya otomatis akan mengganggu sistem saraf, gitu ya. Contohnya di sini ada permetin dan ivermectin akan mengganggu sistem saraf dari parasit sehingga akan menyebabkan paralisis atau kematian. Itu juga mampu menghambat dari metabolisme energi dan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan. Oke, contohnya tadi di sini ada permektin ya. Permektin nanti berikatan dengan saluran natrium di sini ya, saluran natrium pada sel pada saraf. Jadi kata kuncinya adalah pada saraf dari parasit. Sehingga menyebabkan saluran natrium nanti terbuka meningkatkan aliran ion natrium ke dalam sel saraf. Sehingga nanti terjadi proses depolarisasi dan kelumpuhan ataupun kematian.
Oke, maaf, saya lanjutkan ya. Kemudian selanjutnya di sini saya rangkumkan di sini, nanti bisa kalian pelajari lebih detail lagi. Oke, selanjutnya kita bahas terakhir yaitu Candida albicans ataupun jamur. Nah, jamur ini yang nanti biasanya bisa ditemukan pada tubuh manusia. Nah, siklus hidupnya seragi, hifa, pseudohifa, dan formasi dari biofilm. Nah, kalau misalnya Candida albicans atau jamur ini sudah membentuk formasi biofilm, biasanya melekat pada permukaan. Jadi biasanya nanti yang kelihatan putih-putih gitu ya, seperti skabies ataupun kudis kan warnanya putih ya, itu adalah sudah terbentuk biofilm dari Candida albicans. Oke, nah di sini faktor yang mempengaruhi pertumbuhan adanya sistem kekebalan tubuh yang menurun, kemudian penggunaan antibiotik, penyakit kronis ataupun lingkungan yang lembab. Nah, ini infeksi kandidiasis oral. Nah, di sini biasanya terlihat warna putih-putih gitu ya, bercak putih di pipi, di lidah ataupun di langit-langit mulut. Kemudian ada kandidiasis vagina. Nah, vagina ini spesifik ya, berarti menginfeksi pada vagina. Nah, ini bisa menyebabkan rasa gatal dan rasa terbakar. Nanti kalau sudah parah, pasti nanti akan terasa rasa terbakar. Nah, ini juga harus segera diobati, gitu ya. Jadi, walaupun tadi muncul keputihan yang berlebihan, terutama agak bau gitu ya, nah nanti harus diperiksa, karena bisa jadi nanti bisa terinfeksi dari kandidiasis vagina. Kemudian ada kandidiasis di sini ya. Nah, biasanya ini terjadi di lipatan kulit, jadi lipatan paha gitu ya. Jadi nanti warnanya biasanya adalah ruam keparahan. Nah, kemudian yang paling bahaya di sini adalah kandidiasis sistemik. Kenapa? Infeksi ini sudah menyebar ke aliran darah gitu ya, sehingga harus ditangani secara segera. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan terkait dengan biosintesis ergosterol. Kenapa? Karena ergosterol ini merupakan komponen sterol utama dalam membran sel jamur. Jadi ergosterol ini adalah suatu sterol yang nanti akan menjaga integritas dan fungsi membran dari jamurnya, gitu ya. Nah, sehingga proses pembentukan ergosterol ini kita sebut adalah biosintesis ergosterol. Nah, bagaimana proses biosintesis dan kenapa kita harus mempelajari? Karena proses biosintesis ini kan tadi adalah ini adalah sterol yang utama nih untuk menjaga integritas sama untuk membentuk membran dari si jamurnya. Sehingga agar dia tidak berkembang atau agar dia tumbuh, sehingga kita harus menghambat. Jadi target drug discovery dan development dari suatu obat itu adalah menghambat pada tahapan biosintesis Nah, jadi ergosterol ini diawali oleh asetil-CoA gitu ya, yang kemudian nanti dirubah menjadi mevalonat. Nah, kemudian mevalonat ini akan dirubah menjadi PP, isopentenyl pirofosfat dan dimetil alil pirofosfat atau DMPP. Nah, inilah nanti IPP dan DMPP akan bergabung menjadi rangkaian bergabung gitu ya, nanti akan membentuk squalen yang dianalisis oleh enzim transferase. Jadi APP dan DMAPP nanti dikatalisis oleh enzim transferase membentuk squalen gitu ya. Jadi dari prosesnya di asetil CoA, jadi nanti bisa saja menghambat di asetil CoA-nya agar tidak tidak menjadi mevalonat, atau misalnya menghambat tadi mevalonatnya agar tidak dirubah menjadi IPP dan DMAPP, atau nanti juga bisa menghambat dari enzim transferasenya sehingga pembentukan squalen akan hambat. Nah, squalen ini nanti mengalami epoksidasi pada gugus rangkap ganda oleh enzim squalen epoksidase. Sehingga tadi ya, squalen tadi nanti mengalami epoksidasi oleh enzim squalen epoksidase. Nah, enzim squalen epoksidase ini bisa menjadi target dari pengembangan obat dari jamur. Nah, kemudian squalen epoksidase tadi mengalami siklisasi menjadi lanosterol melalui tadi enzim squalen monooksigenase. Sehingga jika menghambat pertumbuhan, salah satunya bisa menghambat dari enzim squalen monoksidase. Agar apa tadi? Squalen epoksidase akan terhambat untuk menjadi
sterol. Karena apa? Kok dihambat? Karena lanosterol ini berfungsi nanti terhadap pembentukan dari ergosterol. Nah, tadi ya lanosterol tadi mengalami serangkaian reaksi demetilisasi gitu ya. Jadi dihilangkan gugus metilnya pada posisi 14 ataupun 4. Jadi ini juga merupakan salah satu target dari pengembangan obat. Nah, kemudian tadi ya migrasi ikatan ganda pada lanosterol menghasilkan dari ergostat 7,22 dienol. Nah, ergostat 7,22 dienol ini nanti mengalami reduksi menjadi ergosterol. Nah, ini menjadi bentuk akhir dari sterol membran jamur, membran sel jamur yang fungsinya menjaga integritas dan tadi membentuk membran dari jamurnya. Gitu ya. Jadi yang satunya targetnya ya tadi menghambat dari pembentukan nanosterol. Nah, di sini ya enzim-enzim apa saja yang berperan? Tadi kan sudah beberapa ya di sini tadi saya sebutkan ada enzim apa? Enzim transferase untuk membentuk skualen, kemudian ada enzim skualen epoksidase, ada juga enzim skualen monoksidase dan juga ada tadi enzim yang nanti menghilangkan proses demetilisasi dari lanosterol. Nah, ini contohnya adalah HMG-CoA reduktase yang tadi ya enzim ini nanti kan tadi HMG-CoA reduktase akan mengkatalisis pembentukan asetil-CoA menjadi mevalonat. Sehingga tadi kalau ini HMG-CoA reduktasenya dihambat otomatis nanti tidak terjadi pembentukan mevalonat. Kemudian yang kedua penghambatan dari skualen epoksidase. Di mana kita tahu tadi ya enzim skualen epoksidase itu kan mengkonversi skualen menjadi skualen epokside gitu ya. Di mana skualen epokside ini kan berperan atau sebagai prekursor dalam proses tahapan siklisasi menjadi lanosterol. Nah, selain itu di sini menghambat dari lanosterol 14 alfa demetilase. Nah, ini ya. Jadi enzim ini akan mengkatalitis demetilasi pada posisi 14 pada struktur lanosterol. Oke, nah ini ya. Jadi fungsinya ergosterol menjaga integritas membran, kemudian untuk pertukaran molekul antara sel jamur dan lingkungan, jadi fungsi membrannya tadi, kemudian untuk pertumbuhan dari jamur. Nah, contoh obatnya di sini ada azol alilamin ya. Azol ini nanti akan menghambat enzim tadi ya, enzim lanosterol 14 alfa demetilasenya. Contohnya ini fluconazol ataupun itraconazol. Ini bisa ada dalam sediaan salep ada, tablet juga ada. Kalau tablet biasanya ketoconazol. Kemudian di sini ada alilamin. Nah, alilamin mekanismenya adalah menghambat enzim skualen epoksidase agar nanti tidak terbentuk skualen epoksidase. Karena skualen epoksidase ini kan berperan terhadap proses siklisi untuk pembentukan lanosterol. Nah, contohnya di sini ada terbinafin. Oke, nah ini ya azol yang tadi ya targetnya adalah lanosterol 14 alfa demetilase sehingga nanti menghambat aktivitas enzim, menghambat sintesis ergosterol dan bisa menyebabkan kerusakan membran. Nah, contohnya di sini tadi ya itu azol, kemudian ketoconazol dan fluconazol. Nah, kemudian di sini ada polyellen. Nah, polyellen ini mekanismenya adalah berikatan spesifik dengan ergosterol. Nah, kalau tadi kan dengan enzim-enzimnya, nah ini spesifik langsung pada di ergosterol. Karena ergosterol ini merupakan membran dari si jamurnya. Sehingga apa? Nanti kalau polyellen ini akan berikatan dengan ergosterol, nah, ini polyellen berikatan dengan ergosterol, sehingga nanti bisa menyebabkan pembukaan dari polip membran sel jamur sehingga nanti akan mengganggu tadi ya mengganggu integritas dari struktur jamur ataupun nanti menyebabkan kebocoran dari jamur. Oke, ini ya ini efeknya kerusakan membran sel, kebocoran isi ataupun nanti bisa menyebabkan kematian. Oke, nah contoh obatnya yang polyellen itu ada nistatin, kemudian amfotirisin B. Nah, nistatin ini biasanya bentuknya adalah apa namanya? Oke, ini apa nistatin ini biasanya diterapi untuk infeksi jamur, kulit, mulut ataupun vagina. Oke, kemudian selanjutnya tadi alilamin ya. Alilamin tadi akan mekanisme aksinya adalah menghambat dari enzim skualen epoksi, di mana enzim skualen epoksidase ini kan berperan terhadap perubahan skualen menjadi skualen epokside, di mana skualen epokside ini nanti yang berperan terhadap katalisis dari lanosterolnya tadi. Ya, sehingga nanti dihambat. Kalau dihambat, otomatis nanti biosintesis ergosterolnya akan terhambat sehingga
Nah, menyebabkan gangguan dari sintesis kolesterol dan menyebabkan sel akan mati, parasit atau tadi jamur, jamur nanti akan mati. Fungsinya tadi ya, target fungsi dari obat-obat jamur tadi adalah sebagai fungsi statik. Kalau fungsi statik itu nanti akan menghambat pertumbuhan jamur. Kalau yang tidak nanti bisa membunuh dari jamur. Nah, contoh alilamin tadi adalah terbinafin gitu ya. Nah, ini untuk mengobati infeksi jamur kulit, kuku, dan oke, dan yang terakhir di sini salah satu obatnya adalah echinocandins. Jadi echinocandins ini adalah kelas obat antifungal yang efektif melawan infeksi jamur, terutama yang disebabkan oleh Candida dan Aspergillus. Nah, mekanisme aksinya ini berbeda ya. Kalau pada echinocandins akan menghambat enzim beta 1,3 glukan sintase. Nah, beta glukan ini gitu ya berperan penting. Sintesis beta glukan ini menjadi komponen utama dinding sel jamur. Gitu ya. Kalau tadi menghambat biosintesis yang obat-obat yang lainnya tadi seperti golongan azithromycin dan terbinafin tadi akan menghambat dari proses biosintesis ergosterol. Tapi kalau kan ekinokan nanti akan menghambat dari pembentukan dinding sel jamur yaitu pada di sintesis beta glukan. Sehingga akibatnya apa? Ya, tadi kan berarti echinocandins menghambat glukan sehingga nanti menyebabkan menyebabkan kerusakan pada sel jamur. Nah, ini juga sudah saya rangkum di sini ya. Nanti kalian bisa pelajari lebih detail lagi. Nah, ini juga gambarannya. Contohnya tadi ya, primapen tadi yang akan mengoksidasi pada sel membran atau paramomisin atau ini nanti akan berikatan dengan ribosom 30 sehingga akan memblok dari sintesis protein. Nah, contohnya tadi metronidazol kan menghambat dari gugus pifornya tadi, ya. Oke, dari sini ada ditanyakan. Oke, kita sampai 10 lebih 10. Tapi kalau tidak ada yang tanyakan, ingatkan kembali nanti ada post test ya. Nanti post testnya setelah saya membuat di elok karena sekarang saya belum bisa mendapatkan elok. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini nggak ada yang mau tanya? Aktifan nggak ada? Oke. Tadi Mbak Mas sudah tadi yang aktif di depan sudah menuliskan di chat. Jadi siapa saja ya? Yang 4 orang di awal saya nggak hafal.